Ya, selamat berjumpa kembali di part ke-7 yang membahas tentang perulangan pada Python. Saya akan membahas dulu perulangan ya, apa itu perulangan. Oke. Perulangan merupakan suatu konsep pemrograman terkini yang sering dijumpai pada bahasa pemrograman, termasuk pada Python, ya. Dengan konsep tersebut, maka output atau hasil dari proses perulangan akan berbentuk tampilan yang berulang. Oke ya. Hal tersebut disebabkan struktur program yang berisi serangkaian instruksi dengan kondisi tertentu. Maksudnya codingannya dapat dijumpai pada kondisi tertentu ya. Oke, terdapat 3 jenis perulangan pada Python yang dapat diproses, yaitu perulangan for, while, dan perulangan rekursif ya. Yang terakhir perulangan rekursif. Nah, kita lihat dulu yang ada di slide yang pertama ini adalah pengulangan for. Pengulangan for merupakan suatu proses perulangan yang memiliki kemampuan untuk mengulangi elemen atau item dari urutan tipe data seperti list atau string. Oke, format penulisannya kita lihat. Format nama var in sequence berarti nama variabel dalam urutan, lalu tuliskan blok kode dari program. Oke, saya jelaskan dulu nama var itu apa. Nama var merupakan variabel yang digunakan untuk menampung atau sebagai penampung sementara nilai dari sequence pada saat terjadi perulangan. Jadi tempat menampung sementara ya, belum konstan gitu ya, bukan konstan atau sementara. Sequence adalah tipe data berurut seperti string, list, dan tuple. Oke, supaya nggak bingung, saya kasih contoh codingannya seperti yang telah saya screenshot ini ya. Di sini kita lihat di baris kelima, ya, angka sampai dengan 10, 2021, 9, 7, 13. Ini otomatis angka adalah merupakan suatu array, ya. Mau berbentuknya list atau tuple atau dictionary, pokoknya ini array dulu. Itu aja dulu ya. For x in angka, berarti ada suatu bilangan di dalam angka, atau cetak X, maksudnya baris ketujuh print X, cetak data X. Oke, baris berikutnya baris 10 motor, lagi-lagi ada array ya di situ. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Lalu print bintang tanda kutip tanda kutip. If roda 2 in motor, print jenis motor adalah roda 2. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya adalah kita lihat sini. Print X itu adalah 10 2021 9 7 13. Itu di baris bawahnya ya, hasil dari codingan. Ya, hasil outputnya. Sementara yang baris kedua, maksudnya print jenis motor yang di baris 13 itu outputnya kalian lihat di bawah, jenis motor adalah Honda, Yamaha, Suzuki sama dengan Kawasaki. Oke ya, gampang ya. Ya, silakan kalian coba di editor kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Ya, pada pengulangan for bisa terjadi ada suatu proses, suatu kondisi yang bernama break dan continue ya. Apa itu ya keduanya? Continue adalah hasil pengulangan yang dapat dilewati atau di skip ya, sesuai dengan instruksi pada kondisi perulangan. Sementara break digunakan untuk menghentikan dengan paksa pada angka tertentu pada suatu pengulangan. Kalian lihat pada contoh codingan ya. Ini untuk contoh codingan break dulu ya. Lihat baris kelima. For i in range 1,10. Maksudnya i itu adalah angka dari 1 sampai 10. Jika i sama dengan 7, maksudnya jika posisi i sama dengan di indeks ke-7 ya, atau maaf di angka ke-7, maka break ya, maksudnya berhenti. Lalu print i, cetak angka i. Oke, outputnya kalian lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 7 sampai 10 nggak ditampilkan? Karena begitu dia ketemu angka 7, otomatis berhenti. Jadi 7 sampai 10 nggak akan ditampilkan. Ya, gampang ya. Kalian coba di editor kalian masing-masing. Oke ya, kita lanjut untuk codingan mengenai continue. Ya, pada slide yang berikutnya ini yang ada ditampilkan ini adalah contoh codingan for dengan continue. Oke, kita lihat sama-sama ya. Sama dengan yang tadi ya.
mulai dari baris kelima. Nggak ada bedanya ya, for I in rank 1 sampai dengan 10. Jika I sampai dengan 7, maka continue. Hanya bedanya di situ saja, ya, pada baris ketujuh. Kalau yang tadi baris ketujuhnya perintahnya break, ini continue, lalu print I. Hasilnya, kita lihat di screenshot bawahnya itu ya, 1 sampai dengan 9, tapi dilewati atau di skip pada angka ketujuh, ya, lalu nyambung sampai ke 89. Oke, gitu ya. Jelas ya. Begitu ketemu angka 7 dia berhenti, tapi maksudnya dia melewati angka 7. If I sama dengan 7 terus lalu continue. Oke. Sekarang kita lanjut. Mudah ya. Oke, kalian coba di editor kalian masing-masing. Oke ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke. Contoh codingan yang berikutnya. Oh maaf, saya belum terangkan tentang ini ya, pengulangan yang berikutnya. Pengulangan yang ketiga atau tepatnya kedua ya, tadi pengulangan for dengan break dan continue, sekarang berikutnya adalah pengulangan while. Pengulangan while adalah suatu pengulangan yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode program atau codingan program secara berulang-ulang ya selama kondisinya bernilai true. Jadi terus dilakukan selama dia true. Format penulisannya while true, tulis blok kode program ya, tulis codingannya. Oke, contohnya di sini. Kalian lihat di situ answer adalah Y dan besar dan Y kecil. Lalu constant adalah 0. Oke ya, kita lanjut. Maaf, counter adalah 0. While answer titik 2 counter jadi 1. Jadi yang tadinya 0 jadi tambah 1. Counter plus sama dengan 1 otomatis 1. Jika answer adalah input, masukkan ulangi lagi, masukkan ya atau tidak, ya atau T. Jika answer dengan T besar atau T kecil, maka break, selesai. Terus tampilkan jumlah pengulangan. Outputnya kalian lihat sendiri di sebelah kanan adalah ulangi lagi, ya atau tidak. Saya mengulanginya ini sampai 3 kali, baru pada baris keempat saya tidak mengulangi dengan saya tulis huruf T. Saya ketik huruf T. Jadi jumlah pengulangannya 4 kali. Ya, dia mengulang terus selama kondisi benar. Itu pengulangan while. Gampang ya. Kalian coba di editor kalian masing-masing. Oke, lanjut. Baiklah, untuk slide berikutnya yang ada di depan kalian ini suatu perulangan yang disebut dengan perulangan bersarang. Perulangan bersarang atau bahasa Inggrisnya nested loop atau nested looping itu adalah suatu jenis perulangan yang ada atau yang terjadi di dalam perulangan lainnya. Nah, ini contoh codingnya langsung saya buatkan ya. Kalian lihat di situ, angka sama dengan integer input bla 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 bla. Berarti saya harus masukkan bilangan positif pertama, lalu angka 2 masukkan bilangan positif yang kedua. Lalu while angka I sama dengan plus 2, maksudnya di situ ya. While angka 1 lebih kecil dari angka 2, maka awal sama dengan 2 dan seterusnya dan seterusnya. Lalu hasilnya kalian lihat di layar sebelah kanan itulah hasil outputnya. Ya, saya di sini menggunakan editor idle. Saya kombinasikan ya supaya nggak membosankan. Jadi pakai Sublime juga idle juga. Oke, ya lanjut. Baik, pengulangan contoh dari pengulangan bersarang yang berikutnya ya. Saya harus ngasih dua contoh biar kalian mengerti ya ininya. Itu adalah kita lihat di sini contoh pengulangan bersarang yang kedua ya. Kita lihat di sini di codingannya maksimum sampai dengan 7, lalu maksimum baris 7, maksimum kolom 7. Lalu yang kedua di sini berarti codingannya meminta input dari keyboard ya. Masukkan jumlah baris dan masukkan jumlah kolom. Saya masukkan jumlah baris itu 3 dan jumlah kolom adalah 5. Sesuai dengan pengulangan ada di dalam pengulangan yang di slide kiri ya, dan hasilnya adalah di sebelah kanan. Hasil dari itu ya, kolom sama dengan 2, kolom sama dengan 1, lalu pengulangan dikondisikan dengan pengulangan. Jika kalian masih bingung, silahkan komen ya ininya. Saya akan respon secepatnya. Ya, oke. Kita lanjut ke sesi yang berikutnya.
Ya, seperti biasa, setiap akhir dari suatu bagian atau part, saya ingatkan kalian untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Sekali lagi, komen atau kritikan yang membangun jelas akan saya terima itu dah supaya contoh codingan tutorial ini akan saya lebih lebih maksimal atau lebih menyempurnakan nanti ya di bahasa pemrograman yang selanjutnya. Oke, ditunggu ya subscribe dan like kalian. Oke, kita akan bertemu kembali di part yang ke